melanjutkan materi yang kemarin. Jadi kita simak materi berikutnya. Oke, hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi yang kemarin ya, tentang kerajinan limbah lunak. Ke karakteristik kerajinan bahan lunak. Karakteristik yang pertama, bahan lunak alam. Itu bahan lunak untuk karya kerajinan yang berasal dari alam sekitar, jadi sifatnya masih alami. Contohnya seperti kulit hewan, tanah liat, getah nyatu, bubur tisu, dan flour clay. Bahan yang kedua, karakteristik bahan lunak buatan itu sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia dan paduannya bukan asli dari alam, dengan maksud mendapatkan efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Jadi kalau ini itu sudah ada campur tangan manusia, jadi sudah ada campuran kimianya. Contohnya seperti malem, gips, kemudian fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Oke. Itu pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Limbah lunak. Pengolahan limbah lunak itu dengan menerapkan 3R. 3R itu apa? Kita bahas. R yang pertama itu adalah reduce, itu mengurangi, jadi meminimalisir barang atau material yang kita gunakan. Kemudian R yang kedua itu adalah reuse, itu menggunakan kembali, jadi memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah recycle, yaitu mendaur ulang. Jadi barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi atau bisa juga dipermak. Nah, untuk pengolahan limbah ini diperlukan pengetahuan yang memadai. Agar apa? Agar dapat bermanfaat dan dapat mengurangi permasalahan dalam kehidupan. Materi selanjutnya tentang proses produksi kerajinan bahan limbah. Proses produksi itu adalah upaya penambahan nilai pada barang, itu satu barang. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan itu di setiap wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Mengapa demikian? Karena disesuaikan dengan kondisi alamnya di sana dan kondisi manusianya atau sumber daya. Kita lanjut ke penggolongan hasil limbah organik. Penggolongan yang pertama adalah daerah pesisir pantai atau laut. Limbah organik yang banyak tersedia adalah seperti cangkang kerang laut, sisik ikan, tulang ikan, tempurung kelapa, dan sabut kelapa. Nah, daerah yang kedua, daerah pegunungan. Daerah pegunungan ini banyak dihasilkan seperti kulit buah-buahan yang bertekstur keras seperti salak, durian, kulit petai Cina, dan lainnya. Kemudian daerah pertanian. Daerah pertanian, limbah organik yang didapat adalah jerami padi, kulit jagung, batang daun singkong, dan kulit bawang. Nah, di daerah perkotaan, sekarang golongan yang terakhir, daerah perkotaan, limbah yang dihasilkan adalah kertas, kardus, kulit kacang, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, serutan kayu, dan lain sebagainya. Tentang proses pembuatan limbah organik. Proses yang pertama yaitu pemilihan bahan limbah organik. Jadi dipilih mana yang masih bisa, mana yang sudah tidak bisa. Kemudian yang kedua, dengan pembersihan limbah organik. Setelah tadi dipilih, barang yang dipilih itu tadi yang mana, kemudian dibersihkan. Bisa dibersihkan dengan menggunakan air mengalir. Yang ketiga, pengeringan. Setelah dibersihkan, setelah bersih, limbah itu kemudian dikeringkan dengan apa?
dengan bantuan sinar matahari langsung. Yang keempat, pewarnaan. Setelah kering, tadi bahannya sudah kering, kemudian diberi warna sesuai dengan warna kesukaan kita ya. Yang kelima itu pengeringan setelah pewarnaan. Jadi setelah tadi diwarna, kemudian dikeringkan kembali dengan bantuan sinar matahari langsung. Nah, itu dikeringkan. Nah, yang terakhir itu adalah finishing sebagai proses agar siap pakai, siap digunakan oleh masyarakat atau siap dijual. Yaitu syarat dalam perancangan benda kerajinan. Syarat yang pertama adalah kegunaan. Jadi benda kerajinan itu harus sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Jadi dia membuat itu harus sesuai lah. Yang kedua, kenyamanan. Jadi benda yang dihasilkan itu harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, keluasan atau flexibility. Jadi benda kerajinan itu harus memiliki keserasian antara bentuk, wujud benda dengan nilai gunanya sama. Terus selanjutnya adalah keamanan atau safety. Jadi benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan bagi pemakai ya. Jadi harus diutamakan keselamatan. Yang kelima adalah keindahan. Jadi benda yang dihasilkan itu harus mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Jadi selain keempat tadi syaratnya itu yang diutamakan, yang kelima adalah keindahan. Keindahan supaya apa? Supaya seseorang tertarik untuk melihat kerajinan kita atau bahkan membelinya. Produk kerajinan bahan limbah lunak. Produk apa saja yang bisa kita? Pertama, kita ke produk kerajinan limbah lunak organik. Contoh-contohnya, pertama tas anyaman enceng gondok. Ini contohnya, bagus ya, bagus sekali. Ini masih tas enceng gondok juga. Bagus kan, cantik-cantik ya, seperti yang sedang menyimak materi ini. Kita ke contoh tempat tisu dari pelepah pisang. Nih contohnya, kalau kemarin kita juga sudah mencoba membuat. Nah ini contohnya, bagus kan, bagus sekali ya. Ini masih tempat tisu ya dari pelepah pisang, warna-warni, bermacam-macam kok warna-warni, bagus kan. Nah, lanjut kita ke produk kerajinan limbah lunak anorganik. Ada boneka kain perca ya, contohnya bagus ya, kalian bisa membuat kira-kira. Ini buat dari kresek, cantik ya. Nah ini bagus kan, ini ya. Ini yang terakhir, kita bisa lihat apa ini ya, sapu dari botol bekas. Itu sapu. Jadi kalau kamu punya botol bekas di rumah bisa jadikan sapu ya. Kita ke kemasan produk kerajinan limbah lunak. Jadi kerajinan itu juga perlu yang namanya kemasan. Nah kemasan ini bertujuan untuk apa toh? Untuk melindungi produk dari cuaca, goncangan dan benturan terhadap benda lain. Ini dari kemasan itu yang pertama adalah jenis kemasan yang dipilih harus sesuai dengan jenis barangnya.
Nah, jadi barangnya apa, kemasannya juga harus bagaimana. Bisa dilihat contohnya di situ. Di situ botol, berarti kemasannya juga harus yang kuat ya. Contohnya di situ bisa menggunakan kresek apa itu? Bisa menggunakan kertas ya. Kemudian syarat yang kedua, besar kemasan harus cukup untuk melindungi barangnya. Jadi kemasan itu juga harus melihat barang yang dihasilkan. Kalau barang yang dihasilkan kecil, berarti wadahnya juga harus menyesuaikan. Kalau barangnya besar, berarti juga harus menyesuaikan. Tidak mungkin barangnya besar, wadahnya kecil, nanti nggak muat ya. Terus yang ketiga, ini kemasan harus cukup berkualitas sebagai pengaman barangnya. Jadi dalam kemasan itu harus kemasan itu juga harus berkualitas. Kalau kresek berarti kreseknya harus tebal supaya nanti barang-barangnya tidak jatuh ya. Kemudian yang syarat yang terakhir, ini kemasan harus dapat menonjolkan atau mewakili kualitas barangnya. Jadi yang ditonjolkan apa dalam kemasan ini? Contohnya adalah pada teh botol. Teh botol di situ ada rasa 100% non gula. Nah, itu adalah yang dari kualitasnya. Ya, pembelajaran hari ini sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk komen di kolom komentar, kalau perlu di like ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.